Nah, makanya saya sering bilang di acara Bunda bahwa orang tua adalah psikolog yang paling tepat untuk anaknya. Ketika anak sudah tumbuh dewasa, tapi masih belum bisa ngeblend dengan orang tuanya, ini bagaimana Bu Ekstin? Dalam hukum Tuhan tuh ada hormatilah ayah ibumu dan ada bonusnya loh. Itu perintah yang penting karena apa? Ada bonusnya. Sampai di titik Ah. mana Bu Ekstin kita eh, Mm, misalnya mendebat sesuatu, setuju atau tidak mm. setuju dengan orang tua? Ini lagi membahas Ya, tentang kenapa ya anak dan orang tua bisa konflik. kita akan langsung aja masuk ke pembahasan acara Bunda ya di sore hari ini menjelang malam nih. Ibu Ekstin gimana kabarnya? Oh ya, kabarnya baik sekali Wah, ya. Apa luar kabar biasa. keluarga Rema? Kak Mhm, Anggi jelas baik ini ya. Nah ini Tuhan. Oke. Tur. Bu Keluarga Rema juga banyak yang liburan bersama anak-anak ya, keluarga Rema. betul, betul, betul. Bu Ekstin liburan Ah. kemana ini Bu Ekstin? Nah ini liburannya ke Radio Rema kalau hari Senin. Oh tetap ya. Ya, betul, betul. Tapi kemarin sempat liburan ya sama keluarga ya Bu Ekstin ya? Ya, tapi ini yang mau dirayakan liburannya kan cuman anak yang lagi sekolah ini Kak Anggi. Nah, Yang lain-lain kan nggak libur. Nah, yang libur itu yang anak sekolah. Nah, ya. yang sekolah nggak seneng kalau pergi-pergi. Senengnya di rumah Oh, aja. Wah, seneng tuh malahan saya. Sama kayak saya ini. Nah, jadi keluarga Rema mungkin punya ya putra-putri yang apa? Yang sifatnya sama dengan kita ya Kak Anggi. betul banget Bu Ekstin. Jadi ini kan kita akan membahas ya satu topik yang ini saya juga jadi penasaran juga gitu kan. Dalam keluarga saya juga ada seperti itu Bu. Jadi ada satu anak gitu ya yang kok kayaknya agak susah untuk menyatu dengan orang tua. Kayak apa ya Oh. Mas nggak akur, terus sering bentrok, sering berantem, masalah sepele aja tuh kayak mau sama-sama keras gitu loh Bu Eksin. Iya, iya, iya. Nah, Nah, betul Bu betul Eksin. keluarga Oh, Rema. Jadi memang dalam keluarga ada yang sama lah. Pasti ding nggak harus ya. ada, tapi memang iya Kak Anggi. Jadi Hmm, ayah, ibu, nah ya. ayah ibu ini bersatu. Kalau ayah ibu ini baik dalam pernikahannya, Hmm, maka anak-anak kalau nggak seperti ayah pasti seperti ibunya kan Kak Anggi? ya, betul. Nah, kecuali kalau ayah ibunya itu tidak saling setia. Jadi Ya. anak itu campuran dari banyak orang gitu. Hmm, Tapi kalau itu berkaitan sama ayah dan ibunya, pasti kalau nggak seperti papa, pasti seperti mamahnya. betul, betul. Nah, walaupun 3 anak, contohnya saya 3 anak, Hmm, itu percampurannya prosentasenya juga berbeda-beda loh Kak Anggi, walaupun percampurannya antar 2 orang yang sama. hmm, Ya, hmm. tetapi beda-beda prosentasenya. Misalnya anak bungsu saya tadi mungkin 25% kayak saya Kak Anggi, Oke. 75 mungkin kayak ayahnya. Hmm, Yang tengah 50-50%. hmm. Yang anak pertama mungkin saya 75, ayahnya 25. Jadi walaupun percampuran hanya 2 orang, tapi prosentase ke anak-anaknya itu berbeda-beda. Nah Ya, ini yang bikin repot. betul, betul. Tetapi percayalah bahwa anak-anak itu seperti orang tuanya. Hmm, hmm. Nah permasalahannya yang Kak Anggi cerita, kalau masalahnya sama, anak dengan orang tuanya sama, Ya, kok ada yang berantem? Lah ya. iya, karena sama-sama, misalnya saya ngeyel, Hmm, anak hmm, saya persis dengan saya, 75% kayak saya, kan dia juga ngeyel. hmm, Nah hmm. ngeyelnya kayak siapa? Kayak saya, jadi Ya, jengkel sayanya. betul, Ya, betul. anak kedua sensi kayak saya misalnya. Hmm. Loh, anak kedua kan sama, iya tapi sama-sama sensinya. Jadi malah justru yang sama itu kadang-kadang menimbulkan pertengkaran. Ya. Belum lagi ini Kak Anggi, urutan kelahiran. Hmm, ya. Nah, urutan kelahiran membawa persoalan tersendiri, membawa positif negatifnya sendiri. Jadi kalau anak sulung itu mungkin sama kayak orang tuanya, tapi dia berjiwa pemimpin Kak Anggi. Ya. Berjiwa pemimpin, bertanggung jawab. Ketika kita biasa apa ya namanya ya? Kita tuh biasa mendidik anak yang pertama, kita kebiasaan bertahun-tahun bersama anak yang pertama. Mhm. Oke.
Anak kedua tadi sudah prosentasenya berbeda, 50% 50% ayah ibu, padahal anak pertama 75-25 misalnya, kok berbeda? Lah orang tuanya rada kaget, Kak Anggi. Loh, anak kedua kok beda? Karena orang tua sudah kayak hafalan gitu loh. Waktu ngasuh dan merawat anak pertama caranya ABCDE. Ternyata ABCDE ini tidak dapat diterapkan di anak kedua dan ketiga. Terjadilah konflik. Ya, seperti itu. Karena orang tua sudah merasa terbiasa gitu. Jadi disitulah jadi ketidakakuran, dan ini kayaknya hampir di semua keluarga dalam tanda kutip ya Bu Ekstin ya, kayak gagal ya, gagal untuk bisa menyatukan itu Bu Ekstin. Betul ya. Jadi memang seperti itu. Jadi memang kadang-kadang memang ini pengalaman pertama. Misalnya saya punya anak si A nih. Si A ini mirip dengan saya. Oke banget sayanya. Karena mirip dengan saya. Saya mendidiknya dengan cara misalnya, saya ngerti nih. Kalau model kayak saya ini tipenya apa? Sensi, nggak niat sekolah. Gitu. Saya caranya ngajarin anak supaya nggak sensi dan niat sekolah dengan cara begini, dengan polanya. Itu kebiasaan kan. Biasanya anak pertama itu 3 tahun Kak Anggi. Misalnya ini contohnya, saya kebiasaan dengan dia. Muncul anak kedua, saya menerapkan dengan cara yang sama, pasti mental di anak kedua. Nah, anak kedua kalau bungsu beda dengan anak kedua yang anak tengah. Beda lagi Kak Anggi. Ini anak tengah sudah mirip dengan saya, sensian, punya adik lagi. Jadi ini banyak faktor intinya Kak Anggi. Kenapa orang tua tidak cocok atau bentrok dengan anaknya, itu banyak faktor. Tidak hanya karena sifatnya aja, tapi juga karena urutan kelahiran, ada juga karena pola asuhnya, macam-macam. Nah ini yang di Instagram ini anak keberapa ini? Kenapa ini Bu Ekstin? Sama ada yang coba bertanya ya. Ada Kak Albert. Anak keberapa Kak Albert? Terus Y. Ada Y barang kok, ada Y. Ada Kak Luke, anak keberapa Kak Luke? Kak Bepi, ya Kak Bepi yang selalu happy, anak keberapa? Terus kemudian It's Shannon, ya Kak Shannon. Kak Telestari, Kak Mama Feli, Mama Feli, ya Mama Feli. Ya ini benar nggak bahwa urutan kelahiran juga mempengaruhi? Betul, mempengaruhi Kak Anggi. Jadi mempengaruhi. Ya. Kalau anak pertama, anak kedua itu rumusnya seperti roti itu loh Kak Anggi. Anak kedua yang tengah ya. Atau anak tengah. Itu rumusnya seperti roti. Jadi gini Kak Anggi. Anak pertama misalnya memiliki sifat yang pendiam ini misal. Ya, anak pertama, terus anak bungsu periang gitu misalnya. Nah, itu seperti roti. Anak tengah itu ada di tengah. Maka orang kalau makan roti itu kalau nggak makan dari sisi kanan pasti dari sisi atas atau dari sisi bawah, kanan atau kiri kan gitu. Mas Darima bisa bayangin ya. Jadi yang di radio moga-moga bisa membayangkan. Jadi kalau kita makan roti itu kan kalau nggak atasnya dulu, bawahnya dulu, atau kanannya dulu atau kirinya, kita nggak bakal nyampe ke tengah kecuali ada yang bilang tengahnya enak loh. Semakin tebal roti, semakin kita nggak nyampe ke tengah, betul nggak Kak Anggi? Betul. Kita nggak nyampe ke tengah, kecuali tengahnya itu menonjol banget. Nah, itulah yang terjadi pada anak-anak tengah. Walaupun dia tidak memahami teori roti ini, tapi dia merasa bahwa saya harus beda, supaya orang itu perhatiannya sampai ke saya gitu Kak Anggi. Karena kalau nggak berbeda, orang itu perhatiannya hanya sampai di anak sulung atau hanya sampai di anak bungsu. Untuk sampai ke tengah-tengahnya itu harus menonjol. Maka keluarga-keluarga sering sekali mengalami anak tengahku itu, waduh, wangel ya. Beda sama kakaknya yang pendiam atau adiknya periang, ini campuran tapi rada gaje gitu. Karena dari bawah sadarnya dia merasa begitu. Perhatian orang nggak nyampe ke aku kalau aku nggak melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi ini tidak sadar loh keluarga Rema. Jadi jangan menyalahkan anak tengah. Anak tengah cari perhatian ya, caper. Enggak sih, itu di bawah sadarnya gitu. Nah ini ada yang komen ini Kak Anggi. Dari Kak Bepi yang bilang punya 2 anak sama-sama banyak omong Bu. Nah berarti
dua anaknya ini seperti siapa Kak Bepi? Ya. Nggak mungkin kayak Kak Anggi. Nggak Iya, mungkin saya Bu nggak Estin, ya mungkin. toh? Kita bukan anak saya ya, Bu ya. Nah itu pasti sudah nggak perlu kita itu mengelak ya. Pasti Ya. kalau nggak seperti papa, seperti mamahnya gitu. Jadi artinya sebenarnya sesulit-sulitnya anak, sebetulnya orang tua tuh bisa menghandle Kak Anggi. Karena kalau nggak seperti saya, pasti seperti pasangan saya kan kayak gitu. Ya. Ya. Nah, makanya saya sering bilang di acara Bunda bahwa orang tua adalah psikolog yang paling tepat untuk anaknya. Karena kita pasti bisa ngatasin sesulit-sulitnya anak itu. Memang jengkelin. Jadi ini anak saya dengerin nggak ya di radio? Jadi anak kedua saya perasaannya itu mirip saya. Saya baru sadar itu ketika anak saya itu rada kritis ya. Kritis tapi sensi dan baper. Kayak saya gitu ya. Nah suatu hari saya ngomel-ngomel sama anak kedua saya ya. Juekel gitu. Terus dia jawab dengan tenang kok. Dia bilang, Mamah kayaknya pernah nulis sesuatu tentang anak apa itu mah, anak yang titik-titik itu apa itu judulnya? Saya dengan spontan bilang, iya, Mama pernah nulis bahwa anak itu sang peniru andal. Oh, dia langsung, nah itulah yang terjadi. Dia ingin menunjukkan ke saya bahwa perilaku menyebalkannya itu seperti saya. Oh, nakal ya keluarga Rema. Saya disindir dengan tampar itu ya keluarga Rema ya. Jadi senyebel-nyebelin anak itu mirip dengan kalau nggak ayahnya, kalau nggak ibunya. Maka karena mirip itulah jadi kita suka sebel karena dia seperti cermin kita. Saya suka ngeyel, dia ngeyel ya kan. Tapi yang pasti bisa ngatasin karena kita seperti dia keluarga Rema. Jadi bisa ngatasinnya. Gitu Kak Anggi. Nanti saya beri contoh nih Kak Bepi, ketawa nih Kak Bepi nih. Kenapa ketawa nih? Ketawain tadi ya. Oke. Jadi, tapi sebenarnya itu tidak apa ya Bu ya? Maksudnya itu tidak ini yang paling banyak anak pertama atau anak tengah atau anak terakhir gitu-gitu ya Bu. Itu tidak nggak bisa kita tahu kita. Prosentasenya kita nggak ngerti Kak Anggi. Oke. Prosentasenya kita nggak tahu. Ini ben 30% suami, 70% saya gimana itu kita nggak ngerti itu. Nah, itu kalau keturunannya ya Kak Anggi. Tetapi dalam pengasuhannya kita bisa kok memodifikasi. Jadi nggak terus paten. Kalau anak saya baperan seperti saya gitu keluarga Rema, nggak berarti terus selamanya dia akan baperan ya tidak. Kita bisa mengasuh dia bagaimana caranya. Maka tadi saya bilang, maka kita bisa mengantisipasi karena kita sama seperti dia. Contoh gampang ya keluarga Rema, apa ya? Ketika anak saya itu tidak mau sekolah karena dia baperan, dibilang sama gurunya, tulisannya kok besar-besar. Apa kamu itu matanya minus gitu? Pernah anak saya kayak gitu, digituin ya. Padahal gurunya guyon waktu playgroup. Iya. Kok nulisnya besar-besar gitu? Itu sudah baper. Terus nggak mau nulis, nangis. Nah, itu seperti saya baperannya loh keluarga Rema ya. Baperannya kayak saya. Maka saya bisa ngatasin waktu gurunya bilang tadi anak ibu nangis. Kayaknya gara-gara saya bilang tulisannya gede-gede. Nah, sampai di rumah saya pasti bisa ngatasin keluarga Rema. Caranya gimana ya kalau lagi sensi gitu? Nah, saya ngomong sama anak saya, ya sudah. Memang tulisannya besar-besar, besok lagi kalau dibilang begitu dijawab, iya biar jelas kalau ada kesalahan tidak terlewat karena tulisannya besar-besar. Nah setelah itu jangan hanya memperhatikan kata-kata gurunya, perhatikan aja perilakunya, kita tiru karena perilakunya pasti unik. Jadi kalau ke sekolah tidak mendengarkan gurunya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nggak usah didengerin daripada baper, tapi tiruin aja perilakunya. Nah keluarga Rema lihat, ketika anak saya menirukan perilaku guru, saya ngomong nanti di rumah diperagakan ya. Secara tidak langsung dia mendengarkan gurunya, karena suka menirukan gerakan orang lain seperti saya waktu kecil keluarga Rema. Jadi saya ngerti banget bagaimana supaya anak saya mau sekolah, yaitu dengan cara yang lain. Karena dulu pun saya malas sekolah gitu keluarga Rema ya. Jadi tidak ada orang tua yang kesulitan menghadapi anak apapun yang terjadi, karena anak itu kalau nggak seperti kita ya seperti pasangan kita.
Nah, coba keluarga Rima sambil senyum-senyum nih, seperti Kak Bepi, senyum-senyum. Anak seperti siapa, ayo? Jadi nggak usah cari psikolog, ya, nyari aja yang seperti papahnya atau seperti mamahnya, gitu keluarga Rima. Oke, baik. Nah, Nah, kapan kita tuh bisa tahu anak itu hmm, sifatnya seperti kita, Bu Ekstin? Maksudnya di usia berapa gitu? oh, Bisa itu kelihatan sudah sejak kecil. di Sudah usia kelihatan usia sejak berapa? mungkin sejak batita sudah kelihatan ya keluarga Rema ya. Hmm, Ngeyelnya kayak siapa itu mungkin sudah kelihatan begitu, sudah hmm, terlihat. Jadi kalau kita sering bersama dengan anak-anak kita, biasanya kita cepat ngerti, oh ini sifatnya kayak siapa. ya, Coba dicoba keluarga Rema, ya. Asal kita sering bareng loh. ya. Jangan wawancara atau observasi pada anak-anak, tapi kita melakukan bersama-sama dengan anak. Nanti akan kelihatan, bahkan hobinya, kesukaannya itu mirip dengan siapa. Oh, Dan bahkan itu sampai tidak hobi hanya juga keturunan, ya. nggak hanya menurun secara darah ya Kak Anggi, Hmm. tapi juga secara pola asuh. Kalau misalnya yang sering merawat anak-anak di rumah yaitu ibunya, maka nanti anak-anaknya jadi mirip seperti ibunya. Nah, keluarga Rima, keluarga Rima Kalau yang misalnya neneknya, ya, kalau itu seperti neneknya, sebetulnya ada sifat seperti ayah dan ibunya itu pasti. Nah, tapi karena ada pola asuh dari neneknya yang ngerawat gitu, misalnya neneknya, ya nanti perilakunya lebih sering seperti neneknya. Gitu. Tuh, jadi keluarga Rima sering dengar nggak ada orang yang bilang bahwa wah wajahnya anak ini kok seperti neneknya gitu. Kok nggak seperti ayah ibunya ya, bisa karena itu keturunan sebetulnya ya, tapi bisa juga karena seringnya bertemu gitu. Ya ini oke nih apa Instagramnya punya saya error ya kayaknya. Ya wifi-nya mati nih, bentar. Oke, ya gitu keluarga Rima. Jadi kadang-kadang kok wajahnya, perilakunya sama dengan yang merawat. Keluarga Rima masih sering dengar gitu. Loh, kok sama kayak babysitternya? Wah, ciloko kalau ini ya keluarga Rima. Ya karena sering dengan babysitternya. Jadi seperti cermin-cerminan. Akhirnya jadi mirip sama babysitter gitu. Tapi kalau seperti itu berarti kan jadi kita perlu hati-hati juga ya Bu Eksin mempercayakan anak itu kepada orang gitu kan? Ya, betul, iya, karena anak sang peniru andal lah keluarga Rima. Kalau saya parenting, saya sering cerita tentang kisah Tarsan ya Kak Anggi. Tarsan itu kan memang cerita imajinasi, tetapi ada cerita kisah nyata yang mirip seperti itu. Ketika seseorang diasuh misalnya oleh binatang gitu, kan perilakunya langsung seperti binatang. Beda dengan hewan atau binatang, keluarga Rima itu beda. Binatang itu kalau misalnya burung mau diajari renang kayak apa nggak bisa kan keluarga Rima? Walaupun kita ngajarinya setengah mati tetap nggak bisa. Kita ngajarin ikan terbang juga nggak bisa. Tapi kalau kita ngajarin anak manusia kan bisa berubah. Kalau dia diasuh oleh si A, dia akan seperti si A. Dia diasuh si B, akan seperti si B. Jadi anak manusia itu memang fleksibel, tergantung dari siapa yang mengasuh dan merawatnya. Nah, keluarga Rima kepengen anak-anak seperti siapa? Tentunya kepengen seperti kita kan keluarga Rima, maka yang wajib mengasuh dan merawat dan mendidik ya orang tuanya. Karena begitu betul ya, bobot, bibit, bebet itu pengaruh ke Anggi. Tapi kalau pengasuhannya dia diasuh oleh orang lain yang sangat berbeda, bisa jadi berbeda. Jadi bagaimana kepribadian anak itu 50% keturunan, 50% pola asuh atau lingkungan gitu. Jadi kalau keluarga Rima seperti Kak Anggi bilang, kepengen anak-anaknya itu gampang diatur, mudah diarahkan, ya carikan lingkungan yang seperti itu. Nah, sebentar lagi anak-anak kan mau sekolah nih Kak Anggi. Ya, betul. Nah, di acara Bunda yang dulu-dulu, bagaimana cara memilih sekolah itu penting banget. Karena pengaruh 50% itu keluarga Rima. Oke. Ya, jadi 50% kayak orang tuanya, betul. Terus kalau misalnya gini Bu Ekstin, maksudnya manusia itu kan pasti berubah ya. Misalnya orang tuanya nih, misalnya mungkin sifat bawaan orang tua misalnya ngeyelan, tapi habis itu dia jadi berubah nih, jadi lebih baik gitu ya, maksudnya udah nggak ngeyelan dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira sifat yang akan dibawa tuh yang mana ya Bu Ekstin buat ke anak? Dua-duanya Kak Anggi. Jadi pengasuhan kita
dan juga temperamen aslinya dia. Itu nanti saling bercampur dan nanti mana yang paling menang. Menangnya gimana? Karena kalau misalnya saya ngeyelan, Ya, terus keturunan darah dah gampangannya. ya. Misalnya gini aja, saya ngeyelan menurunkan anak yang ngeyelan. Nah, dia tetap harus mendapatkan lingkungan yang baik, keluarga Rema. Nah, kalau kita dengar dari Amsal atau mana ya, besi menajamkan Ya, besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Nah, ketika anak saya yang ngeyelan ini, kemudian dia ada di lingkungan yang baik, kan dia akan mendapatkan masukan. Teman-temannya bilang, wah kamu tuh ngeyel banget ya. Ya. Nah, kalau anak saya ini sehat secara berpikirnya, maka lingkungan itu dijadikan masukan buat dia. Oh iya ya, ternyata aku ngeyelan ini ya. Maka dia akan meredam ngeyelnya itu. Nah, potensi ngeyel masih ada. Jadi Ya. dibandingkan Kak Anggi yang nggak ngeyel, anak saya ini mesti lebih ngeyelan. Tetapi dia ngerti bahwa ngeyelnya ini harus pada tempat-tempat yang pas. Karena apa? Dia berada di lingkungan yang baik sehingga orang-orang lain memberi masukan kepada anak saya, Kak Anggi. Nah, jadi dia mencerna, oh berarti aku nggak boleh ngeyelan ini. Maka dia akan menurunkan ngeyelnya itu. Sehingga dia tetap punya potensi ngeyel, tetapi tidak lagi terlalu nampak di luar. Oke. Gitu Kak Anggi. Oke, kemudian Bu Ekstin, misalnya ini kan anak-anak sudah dewasa gitu ya. Maksudnya mungkin sudah sudah terbentuk lah karakter si anak. Mesti udah usia 20 tahun, 25 seperti itu ya Bu Ekstin ya. Dan sudah terbentuk semua dan dengerin Bu Ekstin ini telat gitu ya. Maksudnya ketika anak sudah tumbuh dewasa tapi masih belum bisa ngeblend dengan orang tuanya ini bagaimana Bu Ekstin? Oh, kalau urusan ngeblend ini memang pada saat anak kecil Kak Anggi. Jadi waktu masih kecil 12 tahun ke bawah, anak itu memang ngeblend sama orang tuanya. Harusnya. Ya, jadi ngefans dengan orang tuanya. Maka orang tua harus banyak mengarahkan, diskusi, walaupun berontak, jengkel karena mirip dengan kita ya keluarga Rema, tapi yang seperti saya bilang bahwa orang tua pasti bisa mengarahkan karena dia seperti kita. Itu. Nah, ketika usia itu SMA nih keluarga Rema, SMA dan setelah itu, maka dia memang kalau sama orang tua sudah ada jaraknya Kak Anggi. Jadi ini kalau di radio saya bisa memperagakannya gimana ya keluarga Rema. Gimana Bu? Orang tua ada di sebelah kiri nih misalnya nih. Di tangan kiri dulu, tangan kiri, orang tua di tangan kiri, anak bersama dengan orang tua gabung di tangan kiri saya ini tadi. Nah, begitu dia usia SMA, dia mulai menjauh gitu keluarga Rema. Dan menjauh jalan, menjauhi orang tua dan menuju ke teman-temannya. Jadi nggak nempel lagi. Bukan karena anak itu sebel sama orang tua, tidak. Tapi memang masanya begitu. Karena wawasan anak nggak cukup lagi kalau hanya berdasarkan orang tua. Maka dia ada gerakan menjauh dari orang tua dan mendekati teman-temannya. Nah, karena dia menjauh dan mendekati teman-temannya, dia punya pemikiran sendiri Kak Anggi dan keluarga Rema. Maka bisa banget bentrok sama orang tua. Karena orang tua kan nggak maju, tetap di tempatnya. Iya. Gampangnya gitu cara berpikirnya, gitu. Nah, sementara anak mendapatkan wawasan yang bermacam-macam dari lingkungannya. Maka ketika dia ngobrol sama orang tua nggak selalu cocok kalau orang tuanya tidak mengupdate dan mengupgrade diri Kak Anggi. Iya, oke. Iya, orang Nggak tua cocok. kolot gitu ya Bu ya. Nah, kalau gitu caranya gimana nih? Karena anak mudanya yang bergerak, maka anak muda ini yang harus memahami orang tua. Syaratnya apa? Anak-anak harus hormat sama orang tua. Hormat. Nggak setuju boleh banget Kak Anggi. Anak muda berontak, nggak usah pakai berontak. Mendebat ya, tidak setuju dengan pandangan orang tua, tidak masalah. Karena tadi anak berjalan, orang tuanya tetap. Jadi berdebat oke banget, tetapi hormat itu wajib.
dalam hukum Tuhan tuh ada hormatilah ayah ibumu dan ada bonusnya loh. Itu perintah yang penting karena apa? Ada bonusnya. Ya, Maka hidupmu akan panjang umur lah dan sebagainya itu. ya. Nah, jadi kalau cocok kayaknya agak sulit Kak Anggi. Karena orang tuanya, kecuali orang tua yang update dan upgrade ya. Ya. Jangan yang tetap di tempat. Jadi ketika anaknya bergerak maju, orang tuanya juga secara pengetahuan bergerak maju. Nanti cocok sama anaknya. Tapi kalau tidak, anak-anak jadi sebel banget ngomong sama orang tua gitu. Kebanyakan kayak gitu sih Bu Ekstin di usia-usia krusial 20, 30 anak-anak seperti itu ya. Itu masa-masa krisis ya. Ya. Orang bilang itu ada masa quarter life crisis Ya, ya, Kak ya. Anggi. Nah, sebetulnya itu tidak harus terjadi begitu. Tetapi ketika anaknya sudah maju pengetahuannya, orang tuanya stuck di situ terus. Ya. Pokoknya internet itu jelek, gitu loh ya. Nggak mau mengupdate dan mengupgrade diri, repot. Jadi orang tua update dan upgrade, lah si anak muda harus hormat. Jadi tidak setuju nggak apa-apa, tapi hormat. Jadi hormat dalam menyampaikan segala sesuatu itu hormat. Dan hormat ini tidak ada syaratnya. Misalnya gini, kamu boleh menghormati orang tua kalau orang tua memahami kamu. Nggak ada model kayak gitu. Mau orang tua paham nggak paham, anak muda harus hormat. Gitu. Ingat loh, itu perintah Tuhan yang ada bonusnya. Dan itu perintah Tuhan itu ada di tengah-tengah loh, hormatilah ayahmu dan ibumu itu. Berarti katanya orang-orang mungkin ya, menyambung perintah yang di atasnya, yaitu perintah tentang Tuhan dan perintah tentang sesamanya, itu nomor 6 dan seterusnya. Jadi intinya menghormati orang tua itu menyambung dunia dan surga. Wah, luar biasa. Kewajibannya hormat. Perkara nggak setuju nggak apa-apa. Beda generasi kok Kak Anggi. Benar-benar. Sampai di titik mana sih Bu Ekstin kita tuh bisa berdebat gitu dengan orang tua, kan kadang banyak hal yang tidak sejalan gitu ya, dengan kita yang pola pikirnya semakin maju dan orang tua yang tetap di situ saja. Sampai di titik mana Bu Ekstin kita misalnya mendebat sesuatu, setuju atau tidak setuju dengan orang tua? Wah, kalau sampai sejauh mana atau angel nih ya Kak Anggi ya? Sejauh mana ya berarti ya? Intinya kalau sama-sama membuat kesejahteraan hidupnya oke dua-duanya. Baik sisi orang tua maupun anak sama-sama makin sejahtera itu berarti oke. Contohnya apa ya keluarga Rema ya? Contohnya ya, mungkin pasangan hidup nih anak sama orang tua. Misal nih contohnya. Jadi sejauh mana ya? Sejauh sepanjang si orang tua itu mengambil memberikan pendapat yang menyejahterakan kehidupan anak. Anak juga gitu, dia mengambil keputusan untuk menyejahterakan kehidupan keluarga. Contoh, orang tua misalnya jengkel sama anak namanya X ya, X-tin itu aja ya, X ya. Orang tua sebel sama si X nih, kenapa? Karena si X itu memilih pasangan yang mungkin berbeda budayanya bangetan gitu ya. Berbeda budaya, berbeda gaya hidup dengan si orang tua. Jadi orang tua melihat bahwa itu tidak baik untuk anak. Nah, kalau berbicara dengan anak muda, para orang tua jangan sekedar instruksi dan dogma ya. Pokoknya papa mama nggak setuju sama X, itu jangan gitu keluarga Rema ya. Tapi dijelaskan alasannya dengan menyampaikan perasaan. Papa mama itu khawatir banget kalau kamu nikah sama X, karena X itu berbeda sekali budayanya dengan kita, bla 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 gitu. Jadi jangan pokoknya nggak cocok, tapi menyampaikan rasa perasaan orang tua. Papa mama khawatir. Jangan kamu gitu ya, jangan ya. Tapi papa mama khawatir. Nah, si anak muda menjelaskan, oh iya, anak muda berusaha menghormati dengan cara menjadi orang tua Kak Anggi. Kalau dia menjadi orang tua, punya anak, kira-kira boleh nggak ini nikah sama si X? Oh boleh. Nah sampaikan, betul papa mama, gaya hidupnya si X itu memang jauh di atas kita. Tetapi kita lihat bla bla bla, jelasin gitu ya, dengan hormat. Jangan mengambil keputusan dalam kondisi emosi. Betul. Nah, seperti yang pernah saya bilang Kak Anggi di acara ini, siapa tahu loh keluarga Rema, kita nggak perlu milih
si X atau nggak milih si X gitu ya, tetapi kita justru akan mendapatkan orang lain yang sama-sama si anak seneng, orang tua seneng. Tapi dibahas begitu keluarga Rema, jangan dogma tok gitu. Jadi kalau akhirnya anak merasa bahwa oke, kan kebanyakan gini Kak Anggi, anak muda yang ditentang pacarnya ditentang oleh orang tua. Saya ngomong ke anak muda ini, coba kalau kamu jadi orang tua dan punya anak seperti kamu, kira-kira kalau calon pacarnya seperti si X itu, kamu sebagai orang tua setuju nggak? Biasanya anak muda bilang ya enggak sih, wong si X itu kaya banget sementara saya miskin, atau sebaliknya saya kaya raya dia miskin gitu. Jadi menghormati itu salah satunya dengan cara cobalah anak berada di posisi orang tua. Coba bisa apa tidak gitu ya. Nah kemudian memikirkan hal seperti kalau dia sebagai orang tua. Nampaknya begitu Kak Anggi. Jadi sejauh mana? Sejauh orang tua memberikan usul demi kesejahteraan anak. Dan satu lagi cirinya, yaitu selalu ada saja alternatif solusi Kak Anggi. Itu hebat. Kalau konfliknya begitu berarti oke. Jadi orang tua bilang, itu kan mama, idealnya ya Bu ya, seperti itu. Papa mama nggak setuju sama si X karena tadi. Ya. Nah coba kamu jelasin ke kami kenapa kamu harus sama si X. Nah alternatifnya ada. Atau gini, kalau kamu oke lah sama si X, berteman aja dulu sampai kira-kira sekarang Juli, kita lihat sampai September. Kalau September si X tetap seperti sekarang, papa mama oke. Misalnya kayak gitu. Jadi ada alternatif. Jangan pokoknya kalau kamu nggak mau nuruti papa mama pergi. Nah, jangan. Itu berarti pasti konflik nggak sehat. Tapi selalu berikan alternatif. Dan yang terakhir keluarga Rema untuk menentukan apakah ini baik apa tidak konfliknya, kita semua diam. Setelah tadi kita berdebat tadi, kita pikirkan gini. Bukan apa kata orang tua, bukan juga kata anak. Coba kita dengarkan apa kata Tuhan. Oh, keren ya keluarga Rema. Jadi papa mama gak setuju karena si X ini berbeda budaya. Tapi kamu merasa gak masalah. Coba kata Tuhan seperti apa? Ternyata Tuhan mengatakan bahwa pasangan itu harus sepadan dalam hal apa. Nah, kemudian dibahas. Kalau ini berarti konfliknya oke, Kak Anggi. Tapi kalau udah pakai pokoknya, nah itu sangel. Maka kalau anak nggak bisa mengatasin ini, anak boleh banget mencari orang ketiga untuk orang ketiga itu yang dipercaya oleh anak dan yang dipercaya oleh orang tua juga Kak Anggi. Oke, berarti dihadirkan sehingga jadi penengah. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua yang pokoknya itu ya Bu ya, itu perlu ada orang ketiga lagi yang lain gitu ya Bu. Betul. Kalau sudah sangat tidak mungkin, tadi dengan beberapa langkah ya keluarga Rema nggak mungkin pihak ketiga. Nah ini ada Apriano, ada Kak Nugroho yang sedang ulang tahun nih sepertinya. Ada Kak Riko, ada Kak Kresna. Apa kabar Kak Kresna? Teresia, apa kabar? Bu Yemima, apa Kak Yanto, Kak Marco. Wah, sudah saya sebut semua. Kak Febe, Kak Kukuh, Kak Charlie, Kak Julie, Kak Ferliana. Wah, menyebut semua aja waktunya langsung habis ini nanti ya. Iya, boleh juga. Masih tinggal ya sekitar 5 menit lagi deh ya. 5 menit lagi boleh, mungkin ada yang mau bertanya silahkan keluarga Rema di 081228988855. Dari setiap penjelasan yang sudah kita bahas ini ya Bu ya. Mungkin ada yang masih mengganjal gitu kan, karena hubungan antara orang tua dan anak tuh kayaknya perlu belajar sampai seterusnya gitu ya Bu, seumur hidup. Sampai seumur hidup. Maka justru kita nggak bosen-bosen karena ada misteri ya. Kalau kita sebagai orang tua, kok saya mengenal anak ini nggak selesai-selesai ya, nggak lulus-lulus ini. Justru itu membuat kita jadi tidak bosan. Anak juga gitu sama orang tua. Tapi yang jelas bahwa anak dan orang tua harus memahami posisi ya keluarga Rema ya. Seperti yang saya bilang, jadi supaya tidak konflik tadi beberapa hal sudah saya sampaikan. Terus kemudian posisi Kak Anggi, posisi sesuai usia. Kalau anaknya masih SD, berarti orang tua di depan. Nah, ini saya sering bilang loh nih, kalau anaknya sudah SMP, SMA, orang tua ada di sebelahnya ya keluarga Rema, jangan di depan lagi. Artinya jangan mengambil keputusan terus, tapi diskusikan dengan anak begitu. Lah nanti
kalau putra-putri sudah seperti Kak Anggi, usia 19 tahun gitu ke atas, Ya. orang tua harus di belakangnya. Jadi Ya. jangan di depannya. Kalau di depan memberi contoh, memberi instruksi pakai pokoknya tadi itu, anak-anak sudah sebel. Jadi orang tua kalau sudah anaknya sudah 19 tahun harus di belakang keluarga Rema gitu ya. Ya. Ini Oke. ada Kak Herlina Meme. Selamat malam. Iya, selamat malam Kak Ya, Herlina selamat ini ya. malam. Apa Oke. kabar ya? Mhm. Oke, jadi ini lagi membahas Ya. tentang kenapa ya anak dan orang tua bisa konflik. Jadi banyak Ya. faktor ya kalau kita Betul. tadi usur ya Kak Anggi, Ya. bisa karena sifatnya sama. Hmm. Ya, tapi orang tua pasti bisa mengatasi karena anak itu pasti seperti orang tua. Jadi orang tua Ya. punya cara begitu Ya, ya. Jadi betul. karena sama itu jadi mungkin jengkelin gitu ya, gitu. Kemudian yang kedua salah posisi tadi. Ya. Kemudian yang ketiga orang tua pakai pokoknya instruksi tok, nggak Mhm. update, tidak upgrade, stuck Mhm. di situ. Pokoknya sing apik main monopoli atau Halma, nggak bisa game online. Nah, ya Itu kan repot ya, harus zaman dulu update. banget ya Bu ya. Jadi ayo orang tua harus update dan upgrade. Caranya gimana? Baca buku, boleh cari-cari di internet, Ya. dan jangan lupa mendengarkan acara Bunda setiap Senin. Nah itu penting itu untuk mengupdate dan mengupgrade gitu ya. Apa kabar Bu Iin? Ya ini ada Bu Iin ini ya. Apa kabar ini? Halo ya. Oke, baik. Nah, ini Mungkin terakhir ya Bu Ekstin sebagai konklusi ya buat kita di acara Bunda kali ini seputar hubungan antara anak dengan orang tua nih yang mungkin kadang tidak bisa akur ya, bahkan sampai sekarang mungkin sudah besar anaknya ya dan tidak menemukan kecocokan, maksudnya kayak selalu seperti air dan api gitu ya. Oh, Bisa. seperti negara api. Iya. Iya. Nah. Intinya tadi keluarga Rema. Jadi kalau kita konflik sama anak, ingat kenapa kita bisa konflik. Saya selalu sampaikan, yaitu saya pernah nggak nih konflik sama Kak Herlina Meme nih ya. Nah, Kak Herlina acara ini setiap Senin jam 6 ya sampai jam 7 aja, tapi terserah Kak Anggi. Kadang sama Kak Anggi, ini karena waktunya habis bisa dihabisi, makanya cepet-cepet jangan telat pokoknya gitu ya. Jadi kalau kita konflik sama orang itu kita harus bersyukur dulu bahwa kita dan orang tersebut itu akrab, karena nggak mungkin kita konflik sama orang asing. Nah, anak dan pasangan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, maka pasti terjadi gesekan dan itu tidak masalah asal dua-duanya arahnya sama, yaitu untuk kesejahteraan tadi. Kalau sudah mepet, nggak tahu pendapatku atau pendapat dia yang benar, jangan lupa kita tanya sama Tuhan. Ya, kita tanya Tuhan itu pendapatnya gimana? Kan dia kepingin pasangan yang sepadan. Loh, jadi bukan apa kata mamah, bukan apa kata kamu loh ya, tapi kata Tuhan itu kita harus sepadan. Contohnya gitu. Biasanya cespleng kalau begitu ya. Tentu dengan tips-tips sebelumnya. Dan jangan lupa anak muda yang sudah lebih bergerak maju harus menghormati orang tua yang memang tidak senang atau sulit untuk maju. Tidak ada syarat. Kalau orang tuaku pinter maka aku menghormati. No, nggak ada syarat. Pokoknya semua orang tua harus dihormati. Begitu ya. Oke, baik. Luar biasa banget Bu Ekstin ya di kesempatan kali ini. So keluarga Rema yang pengen dengerin ini sudah kami rekam ya, untuk nanti akan kami upload di YouTube ya, di YouTube Radio Rema. Jadi keluarga Rema tungguin aja untuk rekamannya ya. Nanti akan kami update lagi ya. Baik, thank you banget buat Bu Ekstin, buat kebersamaannya. Terima kasih Kak Anggi. Terima kasih juga keluarga Rema, waktunya karena mepet ya. Ya, betul sekali. Jam 6. Iya, jam 6 sore. Baik keluarga Rema, Anggi juga pamit. Terima kasih buat kebersamaannya dan diberkati untuk memberkati. Shalom. Shalom Kak Anggi, terima kasih. Shalom. Shalom. Ya.